Assalamualaikum, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, berjumpa lagi dengan Coach Tia di pelajaran Entrepreneurship. Dan di Entrepreneurship kali ini kita akan mulai belajar dari modul yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang produk. Kalian pasti sudah sering mendengar kata produk ya? Nah, coba tuliskan di kolom komentar, menurut kalian produk itu apa sih? Wah, ada banyak pendapat tentang produk ya, pendapatnya berbeda-beda. Tetapi yang jelas, produk ini bentuknya bisa berbagai macam. Bisa berupa barang, bisa berupa makanan, bisa berupa minuman, bahkan bisa juga berupa jasa. Jadi, intinya, seorang entrepreneur harus memiliki kemampuan untuk menciptakan produk dari bahan-bahan yang tersedia di sekitarnya. Tentunya harus yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Nah, sebelum menciptakan sebuah produk, seorang entrepreneur harus melihat peluang berdasarkan hasil pengamatan atau hasil observasinya. Nah, di modul yang pertama ini, materi pertama kita akan belajar tentang New Product Development atau kita sebut dengan pengembangan produk baru. Nah, dalam menciptakan sebuah produk baru, bagaimana langkah-langkahnya? Ada beberapa langkah, nanti Coach Tia akan jelaskan satu persatu. Langkah-langkahnya antara lain yang pertama adalah melakukan pengamatan atau observasi atau survei. Kemudian langkah yang kedua adalah mencetuskan ide-ide atau gagasan. Langkah yang ketiga, dari ide-ide tersebut kita memilih satu ide yang terbaik. Lalu langkah yang keempat adalah membuat presentasi. Langkah yang kelima adalah melakukan proses produksi. Dan langkah yang terakhir adalah promosi. Ayo kita bahas satu persatu. Langkah yang pertama, apa tadi langkah yang pertama? Ya, betul, melakukan pengamatan atau observasi. Nah, biasanya ketika orang melakukan pengamatan, orang mengira hanya cukup dengan mengamati atau melihat-lihat saja. Tetapi tidak ya anak-anak, ketika kita melakukan sebuah pengamatan, kita harus mengaktifkan semua panca indera. Ada apa saja panca indera kita? Ya, ada mata atau penglihatan ya, kemudian indera penciuman atau hidung, lalu pendengaran atau telinga, kemudian indera peraba atau kulit, indera pengecap atau lidah. Nah, mengapa tidak cukup hanya melihat saja? Kenapa harus pakai semua indera? Ada yang tahu? Ya, karena seorang entrepreneur harus mendapatkan informasi selengkap mungkin. Jadi misalnya, ketika kita melihat sebuah makanan, tampaknya enak ya, ketika dilihat tampilannya bagus. Wah, berarti itu makanan enak. Belum tentu. Ketika kita coba, kita cium aromanya, bisa saja tidak enak. Jadi ketika kita melakukan pengamatan, kita harus benar-benar menyentuh langsung, mencicipi, menghirup aromanya, jadi dicoba gitu ya. Kemudian langkah yang kedua setelah melakukan pengamatan ini adalah langkah yang paling penting, yaitu menemukan ide atau gagasan. Nah, ide-ide ini bisa bersumber dari berbagai macam, bisa dari membaca buku, kemudian menonton televisi, mendengarkan radio, dari berbagai platform digital seperti YouTube ya, dan juga berbagai sosial media, ada Instagram, Facebook, sekarang ada TikTok, dan juga melalui observasi langsung seperti yang tadi sudah Coach Tia contohkan ya, melihat langsung makanan dan juga dicicipi. Nah, setelah menemukan ide-ide yang banyak, kita tentukan satu ide yang terbaik. Cara menentukan satu ide yang terbaik, biasanya kita butuh pendapat orang lain, yaitu dengan berdiskusi dengan orang lain. Nah, ini kita sebut dengan brainstorming. Nanti Coach Tia di materi-materi selanjutnya akan jelaskan lebih dalam tentang brainstorming. Kemudian setelah kita menemukan satu ide produk yang mau kita buat, kita harus mempersiapkan yang namanya presentasi. Dalam menyiapkan presentasi ini ada dua bentuk.
Yang pertama, kita bisa menjelaskannya menggunakan PowerPoint. Atau kalau sekarang sudah mulai tren, kita bisa menjelaskan menggunakan Canva. Atau bentuk yang kedua, kita bisa menggunakan penjelasan dalam bentuk prototype atau contoh atau model. Nah, apa itu prototype? Bagaimana membuatnya? Nanti kita akan pelajari lebih detail di materi selanjutnya. Setelah kita membuat presentasi, lalu kita melakukan produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah suatu proses pembuatan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk. Seperti yang tadi Coach Tia sudah sampaikan, bisa berupa barang, bisa juga berupa jasa. Biasanya proses produksi ini dilakukan di sebuah pabrik untuk menciptakan produk berupa barang-barang dalam jumlah yang banyak. Atau bisa juga dilakukan di rumah. Di rumah biasanya kita sebutnya dengan homemade, buatan rumahan. Jadi proses produksi bisa dilakukan dimanapun. Lalu setelah produk tersebut jadi, kita lakukan proses selanjutnya, yaitu promosi. Nah, promosi ini ada berbagai macam jenis. Ada 5 jenis. Yang pertama adalah periklanan atau advertising. Kalian pasti sudah sering dengar ya tentang iklan, sudah sering melihat di televisi ataupun di radio. Itu adalah salah satu cara melakukan promosi. Kemudian yang kedua adalah personal selling. Personal artinya secara individu, secara pribadi. Jadi kita bisa melakukan promosi menggunakan media sosial kita secara pribadi atau langsung. Contohnya ke teman, ke keluarga. Nah, itu adalah personal selling. Lalu yang ketiga ada publisitas. Nah, publisitas ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Publisitas ini bisa berupa event atau acara. Jadi perusahaan tersebut membuat acara untuk promosi, melakukan bazar, atau membuat konser. Nah, itu termasuk publisitas. Lalu yang keempat ada sales promotion. Sales promotion ini adalah salah satu cara promosi dengan memberikan diskon atau voucher, potongan harga. Selanjutnya yang terakhir adalah direct marketing atau marketing secara langsung. Misalnya kita langsung menelpon calon pembeli atau kita langsung datang ke rumahnya untuk menawarkan dagangan. Nah, itu adalah salah satu cara promosi juga. Nah, itu tadi adalah proses keseluruhan ketika kita mau menciptakan sebuah produk baru. Nah, Coach Tia akan tutup dari quotes dari Nadiem Makarim. Anak-anak ada yang tahu siapa Nadiem Makarim? Ya, dia adalah pendiri Gojek ya. Jadi Nadiem Makarim mengatakan, anyone can steal your idea, but no one can steal your execution. Artinya kamu boleh ya punya ide sebanyak mungkin, orang lain boleh mencuri idemu, tetapi tidak ada yang bisa mencuri eksekusinya. Nah, tapi sebelum melakukan eksekusi, Coach Tia ada tugas untuk anak-anak. Sebelum mengeksekusi ide-ide, tentunya kalian harus mendapatkan banyak ide. Jadi, sekarang tugasnya adalah anak-anak menuliskan sebanyak mungkin ide-ide produk baru. Boleh dari hasil pengamatan langsung, boleh dari hasil membaca buku, melalui platform media sosial, atau dari manapun sumbernya. Tadi kita sudah belajar ya, ada banyak sumbernya. Jadi silahkan temukan sebanyak mungkin ide. Dan jangan takut salah ya, ketika kalian ingin menjadi orang yang kreatif, kita harus berani untuk mengungkapkan ide. Jadi nanti tugasnya silahkan dikumpulkan di KI 4. Oke, kalau sudah jelas, sekian dulu pembelajaran kita dari modul yang pertama kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Shalom.